Ini menggelitik. Dia ini berstatus DPO 2014 dan statusnya belum pernah dicabut. SKCK-nya dari mana? Kok bisa seorang DPO keluar SKCK-nya? Kan lucu. Apakah ada oknum tertentu yang meloloskan itu? Kami tidak tahu. Jelas kuasa hukum ayah korban. Diketahui, polisi menetapkan anggota DPRD Wakatobi bernama Litau alias Lalita sebagai tersangka pembunuhan anak. Padahal Litau baru 10 bulan menikmati statusnya sebagai wakil rakyat. Penetapan tersangka dilakukan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada hari Kamis 28 Agustus 2025. Kasusnya terkait aksi penikaman yang menyebabkan seorang anak bernama Wiranto 17 tahun meninggal dunia pada tahun 2014 atau sekitar 11 tahun silam. Usai melakukan pembunuhan itu, Litau melarikan diri keluar dari Pulau Wangi-Wangi tempat ia menikam korban. Dia berpindah ke beberapa tempat di Indonesia. Salah satu lokasi yang diketahui, ia melarikan diri ke Jakarta. Di sana ia sempat berganti identitas agar keberadaannya tak diketahui keluarga korban dan mahasiswa Wakatobi di Jakarta. Pihak keluarga saat itu terus mencari Litau, namun tak menemukan keberadaannya. Sejak awal pihak keluarga tahu bukan hanya 2 rekan Litau yang sudah ditahan yang terlibat pembunuhan anak mereka. Ayah korban, Lanurudego, mengatakan ia melaporkan Litau ke polisi. Namun sejak laporannya bergulir, polisi hanya bisa menangkap 2 orang rekannya. Tiba-tiba saya kaget karena saat mulai ada kampanye-kampanye tahun 2023 sampai 2024, pembunuh anak saya ada di baliho-baliho di Wakatobi. Ia mencalonkan diri sebagai caleg, ujar Lanuru. Kata Lanuru, pihaknya berinisiatif melaporkan Litau ke Propam Polda Sulawesi Tenggara pada 17 Oktober 2024. Namun kedatangannya bersama kuasa hukum Laode Muhammad Sofyan Nur Hasan tidak membuahkan hasil. Polres Wakatobi melalui Kasat Reskrim AKP Adi Kesuma mengatakan status Litau masih DPO, namun belum ditetapkan tersangka karena belum diperiksa dan belum diambil keterangannya. Litau memang DPO, hanya belum tersangka karena belum diperiksa untuk diambil keterangannya, ujar Adi Kesuma 17 Oktober 2024 lalu. Kata Adi Kesuma, pihaknya pernah mau memeriksa Litau, namun ia izin hendak ke Jakarta untuk sebuah urusan. Sebelumnya, Polda Sulawesi Tenggara melalui Ditreskrimum menetapkan Litau sebagai tersangka. Hal ini diketahui dari surat pemberitahuan penetapan tersangka yang dikirimkan kepada kuasa hukum keluarga korban, Laode Sofyan Nur Hasan. Surat itu juga ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum ayah korban, Laode Sofyan Nur Hasan, mengatakan Litau merupakan satu dari 3 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan anak kliennya bernama Wiranto meninggal dunia. Berstatus DPO, tersangka ini kembali ke Wakatobi lalu mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD Wakatobi. Tetapi polisi tidak serius menangkap, ujar Sofyan pada Kamis 2024. Tak hanya itu, Sofyan juga mempertanyakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang dikeluarkan Polres Wakatobi kepada Litau yang digunakan saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pileg 2024 lalu. Pasalnya, dalam SKCK status DPO kader Partai Hanura itu tak terdeteksi hingga proses pencalonannya tidak bermasalah, bahkan dianggap memenuhi syarat administrasi oleh KPU Wakatobi. Pihak keluarga korban pun meminta polisi segera menangkap Litau sehingga diproses secara hukum dan diadili di persidangan. Tak hanya itu, keluarga korban juga minta Kompolnas dan Komnas HAM turun tangan. Bukan cuma Kompolnas yang kami harapkan turun tangan, tapi Komnas HAM juga harus melihat ini sebagai sebuah fenomena. Kok ada seorang tersangka tindak pidana tapi tidak diproses secara hukum, pungkasnya.